Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pagi hari ini adalah di mana satu kali Maria ibu Yesus pergi ke rumah Zakaria, dan dia bertemu dengan Elisabet, istri Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu saudara, baik Maria maupun Elisabet, mereka sama-sama sedang mengandung. Maria mengandung Yesus, sedangkan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara dari konteks firman Tuhan ini adalah di mana melalui peristiwa perjumpaan itu Elisabet mengalami penuh dengan Roh Kudus. Dan topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bukti dipenuhi oleh Roh Kudus, atau cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk menyadarkan dan menginsafkan kita. Itu artinya saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita, dalam saudara menjalani hidup saudara sehari-hari, menjalankan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Saudara perlu Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus di sana akan memberi damai keberhasilan dalam kehidupan saudara.
Di dalam peristiwa ini, saudara, di ayat 45, di sana Elisabet menegaskan bahwa, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa yang membuat manusia percaya? Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang membuat orang insaf, bertobat, dan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kalimat terakhir ditegaskan di sini, bahwa sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya orang yang di dalam hidupnya dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang direncanakan Tuhan bagi dia terlaksana. Adakah saudara hari ini rindu terlaksana apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara? Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan bisnis saudara. Saya percaya setiap kita merindukan itu, saudara. Kita rindu rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya kita merindukan perkara besar Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan yang merancang, saudara, pasti rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Adakah saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah seorang tua? Adakah saudara sedang berpikir, merancang, merencanakan bagi masa depan anak-anak saudara? Saya percaya setiap orang tua punya rancangan, punya keinginan, punya rencana bagi kehidupan anak-anaknya. Adakah saudara yang punya rencana biasa-biasa saja? Atau malah merencanakan anak saudara gagal? Tidak akan ada orang tua yang waras melakukan itu, saudara. Kita akan merancangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita, rancangan yang besar bagi anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan, saudara, kita adalah anak-anaknya. Dan jangankan rancangan besar, mati pun dia rela bagi kita supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya atas setiap kita Allah punya rancangan-rancangan besar, dan rancangan besar tersebut akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini mari kita renungkan bersama, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, adakah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara? Mungkin ketika saya bertanya seperti ini, saudara bingung, adakah Roh Kudus dalam diriku? Dengar, jika saudara percaya saat ini kepada Yesus, saudara percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, saudara percaya bahwa dialah yang telah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, sehingga saat ini saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapan saja saudara menghadap kepada Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara sudah percaya akan hal itu, karena itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan. Sekali lagi, itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan, saudara. Kita tidak ada gunanya diberkati, berhasil, sukses, dan sebagainya, jika keselamatan kita belum pasti. Jika kita tidak yakin bahwa Yesus mati untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, jika kita tidak yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah hal yang sangat mendasar dalam iman kekristenan. Apakah saudara sudah percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kuduslah yang membuat saudara percaya, menobatkan saudara, menginsafkan saudara, dan membuat saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini, saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Saudara menjalani hari-hari saudara bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan petunjuk Roh Kudus? Atau apakah saudara sudah hidup menjalani kehidupan saudara dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang menjadi pertanyaannya mungkin saat ini, apa bukti saya berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana saya hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di mana Elisabet, ketika Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah sekarang, untuk kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, apa ciri Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kita belajar dari kehidupan Elisabet yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Mulai ayat yang ke-41, saudara. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dia akan mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghukuman, bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang keluar dari orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata berkat. Karena Roh Kudus yang memenuhi hatinya itu akan membuat dia berkata-kata dengan benar. Dan kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata berkat. Bayangkan, saudara, jika di tengah keluarga setiap anggota keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian kata-kata yang mereka ucapkan satu dengan yang lain adalah kata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata berkat. Bukankah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati? Saudara, bayangkan jika di dunia kerja, di kantor saudara misalnya, di sana setiap anggota di kantor itu, setiap pekerja, semuanya mengeluarkan kata-kata berkat. Mulai dari pimpinan sampai anak buah, semuanya terbiasa mengeluarkan kata-kata berkat. Bukankah keberhasilan yang dahsyat akan terjadi di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara? Saudara, kita perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan jika kita semua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajari kita mengeluarkan kata-kata berkat, memampukan kita mengeluarkan kata-kata berkat. Jadi apa yang menjadi ciri kepenuhan Roh Kudus? Hidup dengan kata-kata berkat. Itu yang pertama, saudara. Itu yang dilakukan oleh Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluar kata-kata berkat. Dan kalau seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia mengeluarkan kata-kata berkat, orang-orang di sekelilingnya, saudara, akan merasa damai dengan dia, akan merasa tentram dengan dia. Orang-orang yang di sekelilingnya akan melekat padanya, menghargai dia, menghormati dia, karena kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Lalu yang kedua, saudara, saat Elisabet penuh dengan Roh Kudus, hal kedua yang terjadi, ayat 43, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Hal yang tergambar dari kalimat ini, saudara, adalah kerendahan hati. Ketika dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan bukankah orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang ini, kerendahan hatinya akan menjadi alasan untuk dia disukai oleh semua orang. Dan kalau dia disukai oleh semua orang, bukankah itu juga akan menjadi alasan orang ini akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Karena saat ini, saudara, di dunia modern ini, semua ilmu bisnis, saudara, ilmu kepemimpinan, ilmu relasi satu dengan yang lain, semua akan menegaskan bahwa hubungan atau relasi saat ini merupakan alasan utama untuk orang mengalami keberhasilan. Dan kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam kerendahan hati, bukankah kita akan memiliki relasi yang begitu baik kepada semua orang jika kita hidup dalam kerendahan hati? Dan itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kerendahan hati, sehingga ayat 45 tadi bagian terakhir dikatakan, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut akan terlaksana ketika dia hidup penuh Roh Kudus yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir, saudara, ayat 45 dikatakan di sana, berbahagialah ia yang percaya. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah beriman, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan.
Saudara, dunia ini tidak akan ada artinya jika kita tidak hidup dalam iman. Karena dunia ini akan binasa, saudara. Dunia ini akan lenyap. Dan kalau orang atau manusia yang hidup di dunia ini hidup tanpa iman, orang tersebut pun akan hidup binasa. Kelak akan binasa. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia berbahagia hidup dalam iman, pada satu saat dia akan mengalami kebahagiaan kekal. Nah, itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus supaya saudara mengalami kebahagiaan di dunia ini, saudara mengalami kebahagiaan nanti. Karena Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, sekali lagi saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan bagi orang yang hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Allah menegaskan ayat 45 bagian terakhir tadi, apa yang dirancangkan Tuhan, dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Rindukan saudara, rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dan apa bukti seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita belajar dari Elisabet, orang tersebut akan mengeluarkan kata-kata berkat. Yang kedua, orang tersebut akan hidup dalam kerendahan hati. Itu ayat yang 43. Dan ayat 45 yang ketiga, orang tersebut akan hidup dalam iman. Karena bagi dia kebahagiaan itu adalah ketika dia hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara hari ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa saudara hidup dalam keberhasilan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan
dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai,
di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini,
Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.